Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini kita akan belajar pada bab 2 dalam submateri norma dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, dalam submateri norma dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian norma. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergantung dalam kelompok atau tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepentingan umum, yang kedua ada kepentingan masyarakat, yang ketiga ada kepentingan pribadi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepentingan umum. Terdiri atas yang pertama, kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Yang kedua, ada kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik atau fasilitas umum dalam kestabilan ekonomi. Berikutnya ada kepentingan masyarakat. Terdiri atas yang pertama kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Yang kedua ada kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya perlindungan lembaga perwakilan dan keluarga. Yang ketiga ada kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Berikutnya ada kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Yang berikutnya ada kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. Yang terakhir ada kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara. Yang ketiga ada kepentingan pribadi. Terdiri atas yang pertama kepentingan-kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan, beragama, dan hak milik. Yang kedua ada kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan. Yang ketiga ada kepentingan-kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan, bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan filsafat. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tertentu berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat
dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Yang kedua ada macam-macam norma. Yang pertama ada norma kesusilaan, yaitu norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Sebagai contoh, seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki terkaitan atau keterkaitan dengan norma agama. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatan salahnya tersebut. Yang kedua, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok atau kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Norma kesopanan dalam masyarakat membuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Beberapa pendapat ahli membedakan antara norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan menunjukkan pada perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan adat istiadat adalah aturan atau kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun-temurun. Salah satu perbedaan kebiasaan dengan adat istiadat adalah kekuatan sanksi kepada keduanya. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap hukum adat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang. Berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri, lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Contohnya, berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Berikutnya ada norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya, perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang ateis atau tidak percaya dengan Tuhan tidak akan menaati dan mempercayai adanya norma agama. Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada satu agama, namun negara Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya.
Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Umat Hindu, pegangan hidupnya bersumber pada Veda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut Buddha. Sementara itu, kitab suci Konghucu adalah Sisu Wujing. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya menganut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah, setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Ketentuan pada pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yang kedua, ada bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contoh, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Ketentuan ini termasuk pada pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum mutlak diperlakukan di suatu negara. Hal itu untuk menjamin ketertiban dalam hidup bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai submateri norma dalam kehidupan bermasyarakat. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.